Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Rekayasa Ulang Sistem kelas 7B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kode smells atau bad kode smells dan refactoring. Di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Bimo Gempar Bono, NIM 2018-345, kemudian Mas Zulfan dengan NIM 2018-347, kemudian Mas Rizky Bagus dengan NIM 2018-356. Langsung masuk saja ke pokok pembahasan. Kita ketahui dulu apa itu kode smells. Kode smells itu merupakan indikasi adanya kelemahan struktur desain program atau struktur kode desain program yang dapat memperlambat development atau menambah risiko bug dan kegagalan yang akan datang. Kemudian kode smells itu disebut juga sebagai bad smell code yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sering sebut tadi. Pada sisi programmer, adanya code smell akan menyebabkan kebingungan dalam memahami program dan bahkan seringkali si programmer harus melakukan banyak hal berupa hal serupa secara berulang-ulang. Kode smell ini umumnya terjadi pada saat programmer terlalu fokus pada penyelesaian sebuah proyek dengan terburu-buru dan berakibat tidak diperhatikannya desain dari kode yang dia buat. Kode smells ini kalau kita bahasa Indonesia kan seperti kode yang bau, jadi kode yang tidak baik. Langsung selanjutnya kita langsung bahas ke contohnya. Oke, di sini sebenarnya banyak sekali jenis-jenis dari smells code itu. Ada long method, kemudian logs class, ada juga long parameter list, kemudian ada juga divergent change. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, itu long methods. Nah, long method ini symptom-nya itu atau tanda dan gejalanya itu merupakan sebuah fungsi yang memiliki terlalu banyak baris. Jadi setiap fungsi kan pasti ada shortcut-nya. Nah, di situ terlalu banyak baris. Kemudian pada umumnya lebih dari 10 baris itu sudah bisa dikatakan sebagai long method. Kemudian untuk mengatasi dari tanda atau gejala tersebut, kita harus punya solusi pastinya. Nah, solusi tersebut bisa disebutkan pada, kita bisa lihat pada list yang ada pada pembahasan ini, yaitu yang pertama, untuk mengurangi panjang dari baris tersebut, lakukan extract method. Jadi sebisa mungkin apabila di dalam fungsi itu terdapat fungsi, maka segeralah extract method sehingga tidak memperpanjang metode-metode yang dituliskan. Kemudian, jika lokal variabel dan parameter mengganggu extract method, lakukan replace temporary with query, introduce parameter object, atau preserve whole object. Di sini sih kita mungkin akan hanya menggunakan refactoring yang extract method karena pada aplikasi kita tidak terlalu begitu rumit. Kemudian, jika kedua langkah tersebut masih tidak bisa, maka pisahkanlah function menggunakan replace method with method object. Jadi, kalau misalkan parameternya masih dari kedua step itu masih smell code, jadi kita harus memisahkannya function atau method tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari long method tersebut. Di awal di sini kita bisa lihat ada function dengan nama store dan parameter vaksin, memanggil kelas vaksin dengan variabel vaksin. Kemudian di sini kita lihat ada variabel attr dengan fungsinya dengan memanggil function request, kemudian divalidate. Setelah divalidate ada dari
form name yang diinputkan. Jadi ini merupakan name yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian kita bisa lihat ini terlalu banyak sekali baris kode yang berserakan. Nah, daripada kita menuliskan dalam satu function ini mempunyai banyak baris code, kita akan sederhanakan menggunakan extract method, yaitu dari function seperti ini kita bisa masukkan ke dalam sebuah satu lagi function, bebas namanya. Pada kondisi kali ini kita membuat public function lagi untuk menampung dari ketentuan-ketentuan ini ke dalam nama fungsinya validate request. Nah, kemudian kita bisa lihat yang di sebelah kanan, di sini ada variabel attr dengan this. This itu mengartikan bahwa function menjalankan function store ini juga. Kemudian diarahkan dengan arrow memanggil function atau metode yang lain dengan nama validate request yang mana isinya itu sama seperti ini. Jadi kita bisa lihat baris kode ini, baris kode dari function store ini bisa lebih rapi dan lebih bisa sedikit. Ketika kita mau melihat apa sih isi dari validate request ini, kita tinggal pencet Alt jika di Mac untuk melihat, Alt kemudian diklik fungsinya untuk melihat isi dari function tersebut. Selanjutnya, large class. Large class ini tanda dan gejala atau simptomnya itu ketika sebuah maaf ini kurang ya. Ketika sebuah kelas terlalu banyak function, jadi kelasnya ini mempunyai banyak sekali function, tetapi function tersebut tidak dikelompokkan sebaik mungkin. Atau dari function tersebut juga memiliki baris-baris kode yang sebenarnya bisa lebih disimpelkan lagi dengan cara extract method atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk solusinya, kita bisa lihat dari list yang terdapat pada pembahasan. Yang pertama, extract class. Tentu, extract class ini kelas yang terlalu banyak function bisa dipisah supaya lebih struktur dan rapi. Kemudian extract subclass, ketika kelasnya itu mempunyai subclass dan masih kurang rapi, kita harus mengekstrak subclassnya itu supaya rapi dan bisa diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Kemudian jika masih terasa smells code, maka extract interface-nya ketika kelas bisa digunakan oleh klien. Kita bisa lihat contohnya. Jadi sebenarnya large class ini sama long method itu hampir sama. Bedanya di sini kita hanya jika yang long method itu berarti ketentuan isi dari fungsinya. Nah, di sini sebenarnya sama juga. Yang di sini kita temukan itu yang sebelumnya untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam suatu model yang berhubungan dengan database, diharuskan menuliskan sebagai objek. Jadi variabel vaksin, kemudian sama dengan equal new vaksin. Jadi kita membuat sebuah objek baru untuk model vaksin, kemudian kita memasukkan variabel-variabel yang berasal dari inputan, kemudian baru kita lakukan save. Nah, padahal kita bisa melakukan semuanya ini hanya dengan satu baris code, kecuali dengan request image loh ya. Jadi langsung semuanya hanya dengan kita memanggil kelas tersebut, kelas vaksin model tersebut dengan double colon dengan function create, kemudian dengan memasukkan variabel dari hasil dari validasi inputan tadi, yang attr tadi kan di variabel-variabel yang masuk, form name yang masuk itu di validasi terlebih dahulu di sini attr, kemudian setelah divalidasi memasukkannya ke dalam function create dengan memanggil kelas model vaksin. Selanjutnya untuk long parameter list akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk long parameter list, tanda dan gejalanya,
Yang pertama itu ketika sebuah kelas mencoba melakukan terlalu banyak, eee, kurang ya ini, maksudnya terlalu banyak, kemungkinan buat menganu parameternya seringkali muncul, sebagai terlalu banyak variabel instan. Nah, solusinya itu yang pertama ekstra kelas. Kelas yang terlalu banyak fungsinya bisa dipisah supaya lebih terstruktur. Jadi dengan banyaknya variabel yang muncul, eee, kita melakukan ekstra kelas. Atau solusi yang kedua yaitu ekstrak subkelas. Kelas yang bisa diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Kita langsung masuk ke contoh, code-nya dari long parameter list. Slide selanjutnya. Contoh, long parameter list, yaitu, eee, di sini, dengan mengganti parameter dengan method call. Ya, before-nya itu pertama int price sama dengan quantity dikali item price. Terus discount level sama dengan get discount level, terus double final price sama dengan discount price, dan nya itu price discount level. Nah, after-nya itu kita bisa langsung, memanggilnya dengan menggantinya dengan method call-nya itu di double price-nya nanti di double final price-nya itu nggak langsung kayak di before-nya yang perlu discount level sama dengan get discount level. Yang pertama itu int base price sama dengan quantity kali item price. Double final price sama dengan discount price base base price. Jadi bedanya dari before after ini, pada method call-nya, jadi kita lebih sederhana saja, kita langsung memanggilnya di, eee, base base price, menggantinya dari int price ke base price, tanpa harus menambahkan discount level sama dengan get discount level. Iya untuk, untuk selanjutnya, ini dilanjutkan oleh Mas Zulfan untuk selanjutnya. Baik, eee, di sini saya akan menjelaskan tentang divergent change. Nah, apa itu divergent change? Yaitu perubahan pada satu metode menyebabkan perubahan pada banyak metode lain dalam satu kelas. Nah, tanda dan gejalanya yaitu ketika kita mendapati diri Anda harus mengubah banyak metode yang tidak terkait saat kita membuat perubahan kelas. Misal, saat menambahkan jenis produk baru, kita harus mengubah metode untuk menemukan, memesan, dan menampilkan produk baru. Terus, divergent change ini memiliki solusi yang pertama, yaitu memisahkan perilaku kelas melalui ekstrak kelas. Yang kedua, jika kelas yang berbeda memiliki perilaku yang sama, dapat dilakukan penggabungan melalui pewarisan ekstrak superkelas dan ekstrak subkelas. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari divergent change shortcut-nya sebelum direfaktor. Nah, di sini menggunakan Java. Nah, pada fungsi yang pertama ini panel kalkulator langsung memiliki beberapa metode yaitu yang dijadikan objek seperti onClick 1, onClick 2, onClick 3, dan seterusnya. Nah, pada fungsi yang selanjutnya yaitu memanggil dari objek yang sudah tertera pada fungsi panel kalkulator. Jadi lebih rumit atau bisa dibilang lebih banyak memakan waktu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang sesudah direfaktor. Nah, ini yang sesudah direfaktor, jadi keempat fungsi tadi dari metode onClick 1 sampai 3 dijadikan satu pada fungsi yang function onClick number, terus kita memasukkan, jadi menambahkan inputan, terus plus number, jadi menambahkan nanti akan mendapatkan nilai dari onClick 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya kembalikan lagi ke Mas Bimo Gempar. Terima kasih Mas Bimo. Baik, terima kasih Mas Zulfan dan Mas Rizky sudah menyempatkan kita untuk membahas dan presentasi pembahasan kali ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi